وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Sikapnya Ustaz. Iya, sikapnya itu yang pertama ya kita lihat apakah khilafnya dianggap atau tidak. Karena tidak semua perselisihan itu dianggap. Iya, tidak semua perselisihan itu dianggap sebagai hal yang menyelisihi. Sekarang pertanyaannya, kapan kita anggap? Ya, kalau dia punya dalil yang muktabar. Kalau dia punya dalil yang dia pakai. Ketika ada ustadz yang mengatakan, begini hukumnya, ini dalilnya. Sementara yang sana bilang, ini hukumnya, ini dalilnya menurut saya. Ini namanya khilaf yang dianggap karena ada dalilnya. Maka apa harus kita lakukan? Apa sikap kita? Maka kita lihat dalilnya yang dipakai. Siapa yang paling kuat dalilnya dari ustadz yang berselisih? Bukan melihat ustadz. Karena yang benar itu tidak ditimbang dengan ustadz, tapi ditimbang dengan dalil. Ustadznya ditimbang dengan dalil. Kalau dalilnya lebih kuat, itu yang kita ambil. Kalau dalilnya yang sana tidak kuat, maka kita tidak ambil. Tidak boleh kita cari sesuai dengan hawa nafsu. Kayaknya yang sana bagus karena lebih memudahkan sedikit. Ini sudah hawa nafsu namanya. Sudah hawa nafsu. Jadi sikap yang terbaik adalah melihat dalil dari ustadz yang berselisih pendapat. Siapa yang paling kuat dalilnya, itulah yang kita ikuti. Itulah yang kita ikuti. Karena kita ikut dalil itu lebih selamat daripada ikut ustadz. Iya, daripada ikut ustadz. Karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap para nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak ditanya, apa yang kamu jawab terhadap Ubaid yang pernah bilang kepada kamu di warkop Tipa? Tidak ada seperti itu. Antum akan ditanya, apa yang antum jawabkan terhadap dalil yang disampaikan kepada antum? Itu saja. Itu yang perlu. Makanya setiap ada perbedaan, maka antum lihat dalilnya. Siapa punya dalil dalam masalah ini? Dan dalilnya siapa yang paling kuat? Ada namanya dalam masalah ketika ada perselisihan itu, kita lihat dalil jali itu muqaddam ala dalilul khafi. Dalil yang jelas itu lebih dahulukan daripada dalil yang samar. Itu dalil yang jelas. Ini kalau berselisih ini, siapa yang punya dalil lebih jelas itu lebih dahulukan daripada dalil yang tidak jelas. Dalil khusus lebih diutamakan daripada dalil umum. Itu namanya cara menimbang kalau kita melihat ada perselisihan. Dan itu Masya Allah yang membuat kita lapang dada, mudah menerima yang benar. Itu yang Anda praktekkan ketika baca fikih. Banyak perselisihan di ulama fikih. Jadi kita selalu melihat, ini pendapat ini, apa dalilnya? Kenapa bisa begitu pendapatnya? Iya. Kemudian setelah kita tahu, yang sana apa dalilnya juga? Baru kita bandingkan. Mana yang lebih kuat dalilnya? Nah, setelah itu kita kuatkan yang lebih kuat. Bukan kita kuatkan yang kita condong kepadanya. Ini cara. Jadi enak rasanya beribadah dan beramal. Iya, walaupun ada orang menyelisih, tidak ada masalah. Misalnya saya bilang begini. Ada ustaz lain bilang begini. Saya tidak masalah karena saya beramal sesuai dengan yang saya teliti. Bahwa menurut saya dalil ini yang paling kuat. Itu enak. Jadi kita tidak. Walaupun orang mencela atau menyalahkan, ya inilah kemampuan kita. Kita kan tidak bisa taklid buta. Tidak bisa taklid buta, hanya ikut di belakangnya. Walaupun saya tahu dalilnya begini, tapi karena ustadz saya begini, saya harus ikut. Tidak ada ajaran begitu. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Karena kita wajib mengikat orang dengan dalil, bukan mengikat orang dengan diri kita. Itu yang harus kita pahami. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.